Walaupun ini berat, Pak, tapi harus kita lalui. Karena yang mengalami bukan hanya kita saja ya, Pak ya. Seluruh dunia ikut mengalami, khususnya Arab. Mungkin Indonesia punya daya dan pertahanan agak lebih mending lah. Tapi Arab betul-betul kacau. Arab, Eropa, Afrika, benar-benar ya, dunia betul-betul dalam keadaan kegoncangan. Ada 8 petaka besar. Ya, terjadi krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Bahkan kata Rasul, tingkat negara pun tak bisa memberi gaji kepada para pegawai. Harga-harga mata uang menjadi tidak ada nilai sama sekali. Orang hanya percaya dengan emas. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj, dalam salah satu pemandangan saat Nabi menuju ke Sidratul Muntaha, Nabi melihat seorang wanita tua yang sangat peot, kempot tapi berdandan begitu norak, memberikan segala macam bentuk hiasan di wajah, tetap saja mengerikan. Wanita ini melambai kepada Nabi, memanggil-manggil Nabi untuk duduk berbicara dan ngobrol-ngobrol bersamanya. Kemudian Nabi tidak menghiraukannya, perjalanan dilanjutkan, tapi Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa tadi? Apa kata malaikat Jibril? Wanita yang begitu tua, tapi bersolek begitu norak itu adalah ibarat dunia yang hari ini engkau huni, hai Muhammad. Sudah terlalu tua, sudah mau mati, dalam artian sudah mau kiamat. Tapi makin tua makin norak, makin tua makin bersolek. Kota-kotanya makin cantik, tempat-tempat wisata dan pariwisatanya semakin diperbanyak, dan sehingga banyak orang yang tertipu. Syukur engkau tadi tidak mengiyakan panggilannya, hai Muhammad. Kalau sempat engkau tadi berhenti, maka dipastikan engkau dan umatmu akan banyak yang terlena oleh dunia. Hadirin yang kami muliakan, kajian kita di malam hari ini membedah tentang titik balik akhir zaman, yaitu Palestina. Ini terkait dengan iman, dan kita tidak bisa mengelak dan tidak boleh kita mengelak. Kenapa dikatakan tidak boleh? Ada ayatnya dalam Al-Quran. Surat Al-Isra dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Allah berfirman tentang janji Allah terkait dengan satu bangsa yang sangat biadab. Satu bangsa yang sangat kejam dan jahat. Satu bangsa yang terlalu besar kebencian dan permusuhannya kepada orang-orang Islam yang beriman, yaitu bangsa keturunan kera dan monyet, Yahudi yang terlaknat. Allah berfirman, "Latajidanna asyaddan nasi adawah lil ladzina amanu al-yahud." Orang yang paling keras, orang yang paling jahat kepada orang-orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi. Orang yang paling lekat dan pekat permusuhannya kepada orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Allah takdirkan Yahudi face to face, berhadapan dengan satu bangsa yang ternyata bangsa ini juga termasuk bangsa paling cerdas, bangsa paling kuat, dan bahkan oleh Nabi Muhammad dikatakan bangsa ini paling kuat imannya di muka bumi, yaitu bangsa Palestina. Hadirin masyiral muslimin yang kami muliakan. Laser mana? Dengan pembicaraan kita yang ingin kami peringkas, karena kita semua sudah tahu dan sudah sangat yakin di mana posisi kita sekarang. Mari kita lihat perjalanan umur umat manusia ya. Umat manusia. Habis itu baru 5 fase. Bukan yang ini. Satu lagi yang kecil. Lihat ini. Ini adalah peradaban jin. Sebelum Nabi Adam diciptakan, yang menghuni bumi ini terlebih dahulu adalah bangsa jin. Mereka masih berwujud kasar seperti kita. Tapi mereka melakukan kesalahan besar sehingga mereka diperangi oleh para malaikat-malaikat Allah yang dipimpin oleh Azazil, yang ke depan Azazil ini menjadi iblis. Singkatnya, Allah ciptakan Nabi Adam. Sejak itu Adam mewarisi bumi untuk dilanjutkan kehidupan. Nabi Adam
sampai Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah bagian yang paling terakhir karena tak ada lagi Nabi setelahnya. Ini Nabi Muhammad. Start, finish. Start ini adalah beliau mulai diutus sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Finish adalah habisnya seluruh orang Islam umat Nabi Muhammad serentak di muka bumi. Tapi belum kiamat ya. Belum kiamat. Karena kiamat tidak akan terjadi pada kita. Orang-orang Islam, orang beriman yang masih hidup, tak ada. Kiamat hanya akan terjadi ketika semua kita sudah habis. Mari kita fokus kemari. Lihat. Oh ya, sebentar. Kembali yang tadi. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, ini start finish. Kalau menurut hadis Nabi, antara 1400 ke 1500 tahun hitungan Hijriah. Start finish ini. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Bila 1500, kita ambil itu hitungan maksimal, berarti tinggal waktu tersisa sedikit sekali di depan kita untuk kita mengalami finish. Mari sekarang kita fokus di sini. Silakan buka 5 fase. Nah, ini start, ini finish. Lihat, Nabi berkata, sejak saya diutus, sampai kalian semua Allah wafatkan serentak. Kenapa wafat? Nah, ini ya, Bapak Ibu, terjadinya tanda besar kiamat nomor 7. Angin kematian yang berhembus dari negeri Yaman. Angin ini sejuk, baunya bau wangi kesturi. Ya, kesturi adalah bau parfum paling dicintai Rasulullah SAW dan paling sering dipakainya. Dan bau angin surga itu adalah bau kesturi. Tapi angin ini akan menjadi tanda besar kiamat nomor 7. Nabi kan mengatakan ada 10 tanda besar kiamat. Kita orang Islam hanya menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Di tanda besar kiamat yang ke-7, dari Yaman berhembus angin lembut. Angin itu sejuk, baunya wangi kesturi. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapapun orang Islam, umat Nabi Muhammad yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, dengan cepat angin ini datang kepadanya saat kulitnya tersentuh oleh angin lembut dan sejuk, bau wangi kesturi ini. Saat terhirup olehnya, di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Satu bumi serentak orang Islam yang ada iman meninggal dunia husnul khotimah. Ya, jadi habis. Orang Islam yang beriman habis di sini. Dan Nabi bersabda, setelah itu 40 tahun kemudian barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Nah, jadi tanda besar kiamat yang nomor 8, nomor 9 dan 10 hanya disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Baik ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, dari start ke finish, kamu semua akan menjalani 5 fase. Fase pertama, fase kenabian, Nabi Muhammad yang memimpin, 23 tahun. Lalu setelah itu, fase kekhalifahan, 30 tahun. Lalu setelah itu, fase kerajaan dan dinasti, 1227 tahun. Fase ini Islam memimpin dunia, Pak. 2/3 dunia dipimpin oleh Islam dan peradaban Islam ribuan tahun. Masya Allah. Tanggal 3 Maret 1924 runtuhlah khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Sejak itu kita masuk pada fase keempat. Fase Islam tidak lagi menguasai dunia. Islam tidak lagi memimpin dunia. Tapi fase ini fase kita sekarang, Pak ya. Fase kita sekarang, Islam sedang tidak memimpin dunia. Tapi Allah berjanji bahwa kamu akan kembali memimpin seluruh dunia. 100% bumi ini akan dikuasai oleh Islam. Alhamdulillah. Ada nggak janji Allah ini dalam Al-Quran? Ada. Tolong dibuka surat An-Nur. Surat yang ke-24 ayat 55. Lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan ini ayatnya ya. Surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Lihat terjemahannya. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa kembali di muka bumi. Berkuasa kembali di muka bumi. Berarti dulu pernah berkuasa, ya.
Sekarang tidak. Lalu Allah berjanji kamu akan kembali berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ya. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah, kembali kita ke 5 fase tadi. Nah, inilah yang kita nanti-nanti Bapak Ibu. Fase kelima, di mana pemerintahan Islam akan menjadi pusat peradaban dunia. Bahasa Arab akan kembali menjadi bahasa nomor 1. Dulu bahasa Arab Bapak Ibu ribuan tahun diperebutkan dan dipelajari oleh seluruh dunia. Ya, ribuan tahun. Sekarang sejak runtuhnya khilafah Islam yang Utsmani 100 tahun yang lalu, orang berlomba-lomba belajar bahasa Inggris. Tapi tak lama lagi, orang semua akan berlomba-lomba kembali belajar bahasa Arab. Hadirin yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami cintai, perhatikan. Tahukah Bapak Ibu, di manakah pusat pemerintahan Islam ketika Islam kembali memimpin seluruh dunia? Wahai Bapak Ibu, silakan dijawab di mana? Di mana? Ini ada yang bilang Afghanistan. Di Palestina. Kok tahu? Dari mana tahu? Dengar pengajian dah bocor duluan. Betul. Tolong nanti kalau ada Bapak Ibu rezeki, kitab ini tersedia di luar. Nubuat, akhir zaman, fakta dan data tak terbantahkan. Ini kami yang tulis, kita yang tulis Pak. Baru saja diterbitkan terbitan pertama. Ya, insya Allah nanti kami akan melakukan terbitan kedua karena ini sudah hampir habis. Urut-urutan kejadian ini dengan rinciannya, dalil-dalilnya, fakta-faktanya, ya, semuanya tak terbantahkan dan ada di dalam kitab ini. Tolong nanti didapatkan agar Bapak mendapatkan dalilnya. Kalau kita ingin meyakinkan orang, nih lihat. Surat sekian, ayat sekian, hadis sahih, kemudian lihat faktanya. Dan ini adalah full color, ya. Berwarna semua, gambar dari step ke kejadian akhir zaman yang Nabi ceritakan sudah ada di dalam. Baik, hadirin yang kami cintai. Kita lanjutkan. Tempatnya nanti fase kelima ini adalah Palestina. Palestina sekarang paling berdarah-darah. Palestina sekarang paling parah. Palestina sekarang sedang perang. Palestina sekarang paling nelangsa, paling menderita. Pokoknya segala yang paling banyak ujiannya Palestina. Tapi saat Palestina telah merdeka, saat Palestina telah bebas, saat itu kata Rasulullah, negeri yang terkuat di muka bumi, negeri yang paling aman, dan negeri yang paling sejahtera dan paling makmur adalah Palestina. Saat itu Arab sedang di puncak kekacauan. Sedang seolah apa yang ada di Palestina hari ini pindah ke Arab dan akhirnya meluas dan mengguncang seluruh dunia. Ada nggak dalilnya? Ada. Mari tolong dibuka. Tolong dibuka tentang, kita fokus di fase keempat sebentar ya. Kita ingin lihat fase keempat ini, fase kita sekarang Bapak Ibu. Coba lihat. Di fase keempat, sebelumnya ini karena halamannya sudah sempit ya. Sebelum ini ada bermunculan fitnah duhaima. Demokrasi, terorisme, perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya. Ini terjadi semuanya karena ini sangat sempit, maka kita ambil yang bisa, yang terdekat dengan kita. Di fase keempat, Nabi berkata dalam Sahih Bukhari Muslim, salah satu ciri kiamat sudah sangat dekat adalah apabila Arab menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa, lalu saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Jika zaman itu sudah kalian temukan, kiamat sudah sangat dekat. Sudah terjadi ini apa belum? Sudah ya? Kita sepakat semuanya? Baik. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, apabila salju sudah turun di Arab, hai Muaz, maka antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Sudah terjadi apa belum? Sekarang tiap tahun salju turun di Arab. Ya bukan hanya di Tabuk. Maka malah kadang-kadang masuk Mekah dan sampai ke Madinah. Oke. Kemudian berikutnya, lihat yang ketiga. Jazirah Arab kembali menjadi jahiliyah. Sudah apa belum? Oh, apalagi Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab, Bahrain, ya, Kuwait. Pokoknya negeri Arab kembali jahiliyah. Arab Saudi yang paling terakhir menjadi jahiliyah.
yaitu sejak startnya 2017. Ketika dia berhasil, Muhammad bin Salman berhasil menggulingkan dan mengkudeta Muhammad bin Nayef, ya. Dia berhasil menggulingkan sebagai putra mahkota. Sejak itu Muhammad bin Salman merubah Arab Saudi yang bersyariah menjadi Arab Saudi yang liberal. Lalu melaju dengan kecepatan gigi 5, mengejar ketertinggalan jahiliyahnya dibandingkan Arab-Arab yang lain. Sekarang semua yang ada di Eropa disalin, di-copy paste dan dibuat dalam bentuk yang lebih canggih di Arab Saudi. Ya Pak ya. Bahkan baru-baru ini baru saja diresmikan pusat atau pabrik wine terhebat di dunia, di Riyadh. Pusat perjudian paling lengkap, paling canggih juga sudah dibuat di Arab Saudi. Kalau saya mau cerita terlalu banyak yang mau ceritakan. Intinya Arab kembali menjadi jahiliyah. Bahkan Muhammad bin Salman di depan televisi begitu pede dan sangat sombong berkata, saya memastikan seluruh Arab 2025 sudah menjadi Eropa baru. Saya memastikan seluruh Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Maknanya apa? Kalian mau cari apa di Eropa, sudah ada di Arab. Nggak usah buang-buang duit ke Eropa. Kami siapkan semuanya di Arab. Gitu Bapak Ibu. Oke, sepakat bahwa Arab sudah menjadi jahiliyah kembali apa belum? Sudah sepakat? Oke, baik. Masuk kita kepada yang keempat. Ini pertanda dekatnya kiamat ya. Nabi berkata, nanti ketika Arab menjadi jahiliyah, di tengah-tengah mereka kaya raya, berdirilah sebuah pemerintahan Islam yang 100% menjalankan syariat Islam. Tidak ada satupun kekuatan di bumi yang berani mengganggunya. Namanya Emirat Islamiyah, kata Rasulullah. Dan Allah bungkus dengan rahmat. Emirat Islamiyah, di manakah berdirinya Emirat Islamiyah yang menjalankan syariat Islam secara total pada hari ini? Tolong dijawab Bapak Ibu, di mana? Sudah berdiri apa belum? Sudah berdiri apa belum? Maka kami jawab, kami bantu menjawab. Boleh kami berdiri? Ya. Bapak Ibu, setelah runtuh khilafah Islamiyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret 1924. Sejak itu sampai hari ini tidak ada satupun upaya mendirikan pemerintahan Islam kecuali digagalkan oleh Amerika, oleh PBB dan lain-lainnya. Muncullah Imarat Islamiyah Yaman, diberantas. Muncul Imarat Islamiyah Mali, diberantas, dikeroyok rame-rame, lenyap. Muncul Imarat Islamiyah Kaukasus, juga diserang, diperantas, dikeroyok rame-rame, hilang. Kalau di Indonesia ada DITII, kemudian ini juga diberantas. Bermunculan imarat-imarat Islamiyah, semuanya gagal. Tapi ada imarat Islamiyah yang tak terkalahkan dan dia berhasil berdiri setelah mengalahkan dua superpower dunia. Satu, Uni Soviet, penguasa dunia sebelah timur, dijadikannya luluh lantak, hancur berkeping-keping, sampai sekarang tak bangkit-bangkit lagi. Dan yang kedua, tanggal 16 Agustus 2021, Amerika Serikat selaku superpower dunia sebelah barat yang sudah menggandeng semua kekuatan Eropa dan NATO untuk mengeroyok Emirat Islamiyah Afghanistan, mereka keok. Betul tidak? Betul tidak? Dua superpower dunia dikalahkannya. Inilah Emirat Islamiyah Afghanistan. Kabar baru. Baru 1 minggu ini berita yang sangat menggemparkan Pak. Hanya dalam 2,5 tahun, Emirat Islamiyah Afghanistan telah berhasil dan mengumumkan lepas daripada belitan hutang. Satu-satunya negara hari ini yang tak punya hutang luar negeri adalah Emirat Islamiyah Afghanistan. Satu. Yang kedua, semua tindakan kriminal, kejahatan, terorisme di Afghanistan menurun dengan sangat signifikan dan tajam Pak. Keamanan kembali menjadi kenikmatan bersama. Hanya dalam 2,5 tahun. Dalam 2,5 tahun Bapak Ibu, Emirat Islamiyah Afghanistan telah menjadikan wanita mendapatkan harkat yang terhormat. Sebelumnya wanita di Afghanistan benar-benar jadikan wanita sebagai pemuas nafsu. Dijadikan pelacur ke sana kemari, dihinakan, tidak memiliki martabat. Hari ini wanita boleh masuk kampus, masuk kuliah, boleh di anggota dewan, boleh berbisnis, boleh masuk kuliah mengajar, boleh memerintah.
Tetapi dengan rambu-rambu syariat, hari ini wanita kembali ke dalam harkatnya di Afghanistan, Emirat Islamiyah Afghanistan. Saya umumkan ini supaya Bapak Ibu tahu kalau Islam yang memerintah, Pak, bumi ini akan Allah jadikan tunduk kepadanya. Hanya 2,5 tahun kaum muslimin, Afghanistan telah berhasil melahirkan produksi mobil sport dalam negeri. Dan ini tidak kalah dengan mobil sporty lainnya dari Eropa. Masya Allah, Pak. Hanya dalam 2,5 tahun, militer Emirat Islamiyah Afghanistan termasuk yang paling ditakuti di Asia Tengah sekarang. Bapak, ini luar biasa perkembangan ketika Islam memimpin. Oke ya, berarti ini sudah terjadi ya, Bapak Ibu. Emirat Islamiyah Afghanistan sudah wujud. Lalu Nabi berkata, nah setelah itu kalian akan melihat Palestina dikhianati oleh saudara-saudaranya. Terjadilah jihad dan ribat Askelon. Askolan. Di mana Askolan? Buka peta Gaza. Ini adalah Palestina. Ini Palestina, ya. Dan ini adalah jalur Gaza yang kuning. Ada 12 provinsi di Palestina ini. Satu-satunya provinsi yang belum berhasil dikuasai Israel adalah jalur Gaza. Nah, di jalur Gaza ini Askelon. Tolong di zoom. Ya, ini adalah Askelon. Ini adalah Askelon, kaum muslimin. Menurut para ulama, dulu jalur Gaza ini masuk dalam Askolan. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, Askolan. Bapak Ibu dengar nggak nama seorang ulama besar dunia? Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah Asqalani. Maka dari sini itu, Askolan. Nah, serangan 7 Oktober kemarin, 2023, adalah menyerbu dan menaklukkan Askolan. Sekarang serangan sudah sampai ke Tel Aviv, Kiryat Gat, Dar el-Balah, Rehovot, Ramlah, Batyab, Asdod, Askolan. Semuanya sedang bergejolak dalam peperangan. Kaum muslimin, perang di Askolan ini Nabi sudah ceritakan. Dan Nabi berkata, semulia-mulia, sehebat-hebat jihad dan ribat nanti di akhir zaman adalah di Askolan. Askolan. Ini adalah jihad dan ribat Askolan. Padahal Nabi berkata, semulia-mulia, sehebat-hebat, seutama-utama jihad dan ribat nanti di akhir zaman adalah di Askolan. Ini dia sedang on the way. Ya, ending daripada kisah ini apa? Kembali ke fase keempat. Lihat kembali fase keempat. Endingnya takbir dulu. Allahu Akbar. Apa endingnya di fase ini? A, B, C ya. A, B, C. Al-Aqsa kembali dikuasai oleh umat Islam. Masjidil Aqsa bebas dan merdeka di tangan para pejuang. Kemudian Palestina kembali merdeka dan ditegakkanlah khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis, Palestina. Senang mendengarnya Bapak Ibu? Dengan kita bantu Palestina berjuang atau tidak kita bantu, mereka pasti Allah menangkan. Oke, sebelum kita baca ayatnya, yuk kita lihat dulu apa yang terjadi setelah Palestina merdeka. Diumumkanlah khilafah Islamiyah berdiri di Baitul Maqdis. Coba peta Gaza tadi dulu, baru hadis ini ya. Peta Gaza tadi dulu. Yang mana yang Baitul Maqdis? Nah ini, dari sini lihat arah laser ini. Nah, ini adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah sini. Ini termasuk jalur Gaza, Askelon, termasuk adalah Baitul Laham. Ya, ini Baitul Maqdis semua. Sementara yang Masjidil Aqsa di sini Masjidil Aqsa. Saya Bapak Ibu, alhamdulillah tiap tahun dengan izin Allah semata-mata selalu masuk Palestina antara 2 sampai 3 kali setiap tahun. Termasuk dalam suasana perang ini, saya sudah 2 kali masuk ke Palestina dan bawa rombongan jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu keluarga, muda-mudi saya bawa semua. Kami sholat di Masjidil Aqsa dan rakyat jamaah melihat langsung bagaimana rakyat Palestina. Mereka berikan bantuan dan mereka bantu juga Masjidil Aqsa sesuai perintah Nabi. Kami masuk aman, Pak. Selama beribadah di sana aman karena yang perang itu di sini ya, ini wilayah perang. Ini wilayah perang, sementara yang ini wilayah turis. Kita memang ambil visanya dari Israel. Betul kita membayar kepada Israel,
Tapi demi Allah Pak, kita masuk ternyata kita ikut menjaga kelanggengan Masjidil Aqsa. Kalau kita sudah tidak masuk lagi, Masjidil Aqsa sudah dihancurkan. Hanya Indonesia yang masih bisa masuk ke Palestina hari ini Pak. Dan dengan kita masuk, Masjidil Aqsa masih berpikir ribuan kali tentara Israel untuk menghancurkannya. Sebab Palestina masih dibutuhkan, masih didatangi, dan orang masih ingin sholat di dalam Masjidil Aqsa. Oke? Tapi kalau kita sudah tidak datang lagi, mereka akan punya bahasa, Masjidil Aqsa sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah tidak dipedulikan lagi, jadi kami ingin membangun Solomon Temple, ya sudahlah, kami akan hancurkan ini, apapun kata dunia terserah. Tapi kita masih masuk. Oke Bapak Ibu, kita masuk, dan ini sudah difatwakan ulama-ulama dunia, siapa punya kemampuan berangkatlah ke Masjidil Aqsa. Aman tuh Bu ya, nggak ditembak kita. Yang ngasih visa adalah mereka, kemudian yang menjaga keamanan kita adalah mereka. Di sisi yang lain, rakyat Palestina sangat merindukan, sangat mencintai kita. Jadi Israel penjahatnya menjaga melindungi kita, sementara Palestina bahkan rela mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi kita Pak. Jadi insya Allah belum pernah bertahun-tahun ini saya bawa jamaah, ada satu saja jamaah yang dikejar, ditangkap, kena peluru nyasar, semacamnya. Enggak, aman demi Allah, aman. Ya, kalau ada rezeki kita, mari kita berangkat rame-rame. Mari kita ke Umrah plus Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, baik Bapak Ibu, insya Allah nanti kalau nggak salah saya di Oktober saya akan berangkat lagi. Nah, siapa tahu ada yang mau merapat, sama-sama. Oh nggak mau dengan saya, carilah travel-travel yang amanah di Pekanbaru ini, di Riau ini, bareng berangkat dengan dia. Bagi saya, berangkatlah ke Aqsa, itu lebih seru, ya, lebih sesuai dengan tuntutan iman akhir zaman ini, demi menjaga eksistensi Masjidil Aqsa. Oke ya. Jadi yang Baitul Maqdis ini. Dan Nabi berkata, di sini akan diumumkan berdirinya khilafah Islamiyah di akhir zaman. Buka hadisnya. Coba hadis yang tadi. Tolong perhatikan, bukan yang ini, yang Asqalan. Oke, ini Asqalan. Asqalan daerah yang tadi kita kasih lihat taknya ya. Hadis ini sahih oleh Syekh Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah nomor 3270. Oke, sekarang kita lihat terjemahannya. Mari Bapak Ibu perhatikan ya. Awal urusan ini adalah kita ada berapa fase tadi? Ada 5. Ada 5 fase, kita berada di fase keempat. Kan gitu tadi kan? Oke, kita lihat. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati. Ini tadi fase pertama, Nabi Muhammad yang memimpin kita. Lalu setelah itu adalah kekhalifahan yang dirahmati. Ini fase kedua. Berapa lama tadi kekhalifahan? 30 tahun. Kalau kenabian berapa? 23 tahun. Kemudian berikutnya kerajaan yang dirahmati. Berapa lama kerajaan? 1227 tahun. Ada 3 dinasti ya. Dinasti Bani Amawi, dinasti Bani Abbasi, dan dinasti Bani Utsmani. Oke? Dan berikutnya adalah kerajaan yang dirahmati. Kemudian berikutnya, fase pertama, fase kedua, fase ketiga, Islam mendominasi peradaban dunia ribuan tahun. Di fase keempat ini, Islam tidak memimpin dunia, tapi pada fase itu berdiri sebuah imarat, dan itu dirahmati. Imarat yang dirahmati. Masya Allah ya. Seolah-olah Nabi pernah hidup di zaman ini, kemudian kembali ke zamannya untuk menceritakan apa yang akan terjadi. Emirat Islamiyah itu telah kita ceritakan tadi. Di mana Bapak Ibu? Di Afghan. Dan Nabi berkata, akan muncul nanti pasukan Imam Mahdi. Mereka cirinya begini. Demi Allah semua ciri-ciri itu yang diceritakan Nabi Muhammad adanya di Afghanistan hari ini. Baik, lanjut. Kemudian pada masa itu, manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan. Berarti pada masa ini ya, manusia saling berebutan jabatan dan kekuasaan, sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Rasa-rasanya sedang terjadi apa tidak ini? Sedang terjadi apa tidak? Termasuk di negeri Konoha ya. Berebutan jabatan, kekuasaan, gila-gilaan Bapak Ibu. Kalau di Timur Tengah sampai ketika berdarah-darah. Di Sudan, di Libya, ya, di Suria,
Sampai berdarah. Dan sebentar lagi, insya Allah tak lama lagi Arab Saudi. Meninggal Raja Salman besok nih. Lihat, pangeran-pangeran yang ada itu akan saling tikam menikam. Akan saling mengumpulkan kekuatan militernya, pasukannya, saling perang Bapak Ibu. Dan hadis menyebutkan ini sangat banyak. Oke? Lanjut kata Rasulullah, maka pada saat itu kewajiban kalian adalah berjihad. Dan sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat. Dan sebaik-baik tempat ribat adalah Askelon. Oke? Bapak Ibu, kita kembali ke pasal keempat. Lihat apa yang terjadi setelah Palestina merdeka. Ini setelah Palestina merdeka, yang terjadi adalah dunia terbalik. Seluruhnya tidak baik-baik saja. Justru ketika itu, Palestina sedang di puncak-puncak jayanya. Palestina sedang di puncak-puncak amannya. Palestina sedang di puncak-puncak kuatnya. Dan dunia sedang seguncang-guncangnya. Tolong dibuka di Zoom yang ini. Minta maaf, Bu. Kaget ya, Bu, ya. Saya lihat ada ibu yang udah makan malam, Bu. Minta maaf ya, Bu, ya. Ya, memang kadang-kadang suara kami tidak bisa dikendalikan. Walaupun ini berat, Pak, tapi harus kita lalui. Karena yang mengalami bukan hanya kita saja ya, Pak, ya. Seluruh dunia ikut mengalami, khususnya Arab. Mungkin Indonesia punya daya dan pertahanan agak lebih mending lah. Tapi Arab betul-betul kacau. Arab, Eropa, Afrika, benar-benar ya. Dunia betul-betul dalam keadaan keguncangan. Ada 8 petaka besar. Ya, yang terjadi pasca Palestina merdeka. Pertama, terjadi krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Bahkan kata Rasul, tingkat negara pun tak bisa memberi gaji kepada para pegawai. Pabrik-pabrik tutup, industri-industri berhenti, ya. Kemudian banyak PHK massal terjadi di mana-mana. Harga-harga mata uang menjadi tidak ada nilai sama sekali. Orang hanya percaya dengan emas. Ketika itu kata Rasulullah, uang kertas akan berserakan di pinggir jalan seperti daun menguning yang berguguran, tidak ada nilainya, dipermainkan oleh anak-anak kecil. Orang hanya percaya dengan emas. Kalian nanti di akhir zaman akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian. Ini adalah krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Kapan ini terjadi, Bapak Ibu? Kapan terjadi? Saat Palestina sudah merdeka. Dan Palestina tak lama lagi insya Allah merdeka. Ayo yang punya uang sekarang, tolong segera bertahap belikan kepada emas. Simpan diam-diam. Bapak Ibu ada uang, simpan. Belikan 1 kilo, 2 kilo, simpan. Kok stres dengan Pak? Udahlah saya turunkan tarafnya. 1 gram, 2 gram, simpan. Ya. Kalau orang Cina dengar ini nih, manggutnya nih, bener. Tahu nggak Bapak Ibu, sekarang Xi Jinping dengan Presiden Rusia, siapa namanya? Vladimir Putin, berjabatan tangan, memborong emas gila-gilaan. Mereka tahu tak lama lagi semua uang tidak ada nilainya dan emas akan menjadi mata uang yang sesungguhnya. Kita break dulu, kita sholat isya dulu. Habis isya kita lanjut apa tidak? Sampai kapan? Sampai selesai ya. Sampai selesai. Tapi kami janji nggak lama. Insya Allah kita hanya sampai selesai ya. Ya. Baik, tapi kalau ada Bapak Ibu yang pulang, saya lihat sudah mulai pulang, 1, 2, berarti itu isyarat. Sudah cukup. Oke, baik Bapak Ibu, nggak akan lama. Itu jam berapa sekarang? 7:30 ya, kita sholat. Habis sholat, ya 7:30. Habis sholat kita lanjut. Mudah-mudahan paling lama 1 jam setelah itu. Itu paling lama. Tapi kalau saya lihat Bapak Ibu ada yang sudah berdiri lalu pergi, saya anggap itu adalah isyarat pengajian disudahi aja. Oke, barakallahu fikum. Mari kita sholat isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita membersamai Palestina dalam kemenangan ini atau tidak kita bersamai? Palestina tetap akan Allah menangkan. Apakah kita membantu Palestina atau tidak kita bantu? Palestina tetap akan Allah menangkan. Hal ini disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra dari ayat 4 sampai ayat 7. Jadi Allah sendiri berjanji bahwa Yahudi akan dikalahkan dan
orang-orang beriman yang ada di Palestina pasti Allah akan tolong dan menangkan. Oke, namun apa yang terjadi apabila Palestina sudah merdeka? Ini yang terjadi berikutnya. Semuanya sangat kita tidak inginkan Bapak Ibu, tapi harus kita jalani. Harus kita hadapi dan kita harus lulus. Karena yang akan mengalami bukan hanya kita saja Pak. Orang-orang kafir juga ikut merasakan. Bedanya adalah kita bersabar, ada surga yang menanti kita. Kalau mereka sabar, tetap saja neraka yang akan mereka masuki. Oleh karena itu, lebih baik Bapak Ibu mentalnya dipersiapkan. Bila Palestina pasti merdeka, berarti yang berikut ini pasti terjadi. Apa itu? Mari kita ulangi. 1. Krisis ekonomi terparah dalam sejarah dunia ini. Yang kedua, krisis pangan seluruh dunia. Nabi berkata, sampai ke tingkat tetangga rela dan tega membunuh tetangganya sendiri demi berebutan sepotong roti karena lapar. Ini ya, krisis pangan terparah sepanjang peradaban dunia, dan ini terjadi di seluruh dunia. Kemudian Perang Dunia Ketiga. Antara blok timur dengan blok barat. Terjadi Perang Dunia Ketiga. Sekarang sudah bau-baunya sudah kuat betul Pak ya. Blok timur adalah Rusia, Cina, India, Iran, ya, Korea Utara. Intinya yang sewarna dan sebauk dengan mereka. Sementara blok barat adalah Amerika, Eropa, ya, dan seluruh negara-negara yang terafiliasi dengan Barat. Baik. Yang keempat, bencana-bencana alam besar terjadi hampir serentak di seluruh dunia. Nah Bapak Ibu, kalau bencana alam terjadi kayak di Turki kemarin, gempa besar, dunia bisa bantu. Kayak di Aceh tuh, tsunami ya. Dunia bisa bantu. Tapi nanti hampir setiap negara mengalami bencana-bencana besar. Siapa yang mau membantu siapa? Akhirnya semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing, Pak. Coba Bapak bayangkan, Perang Dunia Ketiga, krisis pangan terparah seluruh dunia, krisis ekonomi yang paling berat. Tambah pula bencana alam yang mengerikan. Tambah panik tidak hidup di bumi ini. Ya, di penghujung fase keempat, semua manusia ada di puncak keputusasaan. Demi Allah, Pak, kalau iman tidak kuat di dalam dada, kalau persiapan mental dan persiapan material tidak kita rancang dari sekarang dengan baik, demi Allah akan banyak orang-orang yang putus asa lalu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sampai-sampai Nabi bersabda ya, Nabi bersabda, orang yang paling kuat imannya pada saat itu, lewat dekat kuburan, dia iri dengan orang yang sudah ada dalam kuburan. Dan dia berharap kalau dia yang ada di dalam kuburan, saking beratnya hidup di atas punggung bumi pada saat itu. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi, kita harus tahu ini, kita dengar. Kami bukan dalam rangka nakut-nakutin Bapak Ibu. Apa gunanya saya nakut-nakutin Bapak Ibu? Apa gunanya? Coba. Tapi ini saya sampaikan supaya ada persiapan sedikit banyaknya dari Bapak Ibu. Setidak-tidaknya doa dan mental, imannya. Lagi pula ada senjata. Di mana, tolong nanti dibaca sekali lagi. Rasulullah memberikan bimbingan. Kalau ini terjadi, kamu harus lakukan ini. Kalau ini terjadi, inilah solusi bagi kamu. Ini terjadi begini berikutnya. Ini yang harus segera kita persiapkan. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Perang mewabahnya berbagai penyakit aneh, ya, dan kematian-kematian massal terjadi di mana-mana. Tumpang tindih ya. Kemudian perang perebutan kekuasaan di mana-mana, mungkin termasuk di Indonesia. Ya, orang akan perang demi berebutan jabatan dan kekuasaan. Lalu Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Amin. Kalau nomor 7 ini suka kita ya. Kalau perlu capek gandanya. Ya, yang ke-8, kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Sekali lagi, tidak ada satupun yang enak untuk didengar kecuali nomor 7. Nah, saat itu Ibnu Hawalah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah mengerikan hidup pada saat itu." "Iya," kata Rasul. "Ya Rasulullah, kemana engkau suruh kami hijrah untuk menjadi tempat yang paling aman, tempat yang paling tenang?" Jawaban Nabi apa? Palestina atau Syam
adalah bumi teraman di dunia saat itu. Kalau sekarang mereka yang paling kacau, Pak. Tapi pada hari di mana mereka sudah merdeka, orang-orang terkuat, orang-orang terbaik di muka bumi akan merapat ke sana, hijrah ke sana, dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Nabi perintahkan hijrahlah kamu ke Syam. Palestina, Syam adalah tempat terbaik dan teraman di muka bumi saat seluruh dunia dalam keadaan kacau. Pertanyaan, apakah kita sudah layak untuk dipilih oleh Allah tinggal di sana? Jawaban saya adalah layak atau tidak tergantung bagaimana kita kepada Palestina hari ini. Kalau kita totalitas memperhatikan Palestina, totalitas bergabung dengan perjuangan Palestina, mendoakan mereka, mengirimkan harta kita untuk mereka, demi Allah, Bapak Ibu akan dipilih oleh Allah untuk bergabung di sana. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita kepada hadis apa yang terjadi kalau Palestina sudah merdeka. Tolong dibaca. Jadi ini ada hadisnya ya Pak ya, Bu. Bukan omong kosong. Hadisnya juga sahih. Lihat ini, jika Palestina sudah merdeka. Hadisnya riwayat Abu Daud di Kitabul Jihad nomor 2173 dan hadis dari Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Oke, hadis ini sahih. Apa kata Nabi? Mari kita dengarkan. Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku. Lantas dia bersabda, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis atau Baitul Maqdis Palestina," maksudnya di akhir zaman ini, "maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanaan, dan peristiwa-peristiwa besar." 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi ya. Itu pertanda sudah dekatnya habis baterai. Kemudian, bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini, wahai Ibnu Hawalah. Coba bayangkan, ini telapak tangan ditempelkan ke kepala. Berarti yang membatasi telapak tangan dengan batok kepala hanya kopiah saja atau rambut. Saking dekatnya kiamat. Kalau Palestina sudah merdeka, kiamat. Bukan kiamat, tapi terjadi huru hara dulu. Setelah terjadi huru hara, barulah masuk fase kelima. Fase kelima, dunia bagaikan dalam surga. Islam memimpin seluruh dunia. Oke, baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang kita lihat, benarkah ini saatnya? Ya. Dari mana buktinya? Buka sekarang surat Al-Isra ayat, ya ini janji Allah ya Bapak Ibu. Allah berjanji, saya yakin Bapak Ibu sudah mendengarkan ini. Para da'i, para ulama, para kiai sudah membacakan janji Allah untuk Bani Israel. Ada dua. Satu, mereka ada di puncak kekuasaan kejayaan, tapi mereka sangat binatang, sangat jahat, sangat biadab. Lalu Allah datangkan orang-orang kuat untuk membasmi mereka. Dan itu sudah terjadi. Wa kana wa'dan maf'ula. Janji yang pertama itu sudah terlaksana, kata Allah. Kapan itu? Para ahli sejarah dan para ulama tafsir berkata, dia adalah ketika pasukan kuat dari Babilonia datang menyerang di bawah pimpinan Nebukadnezar. Dah selesai yang pertama. Sekarang yang kedua. Sekarang, di mana dunia boleh dikatakan dalam genggaman Israel hari ini. Amerika itu sudah Israel yang berkuasa di dalamnya. Eropa, NATO, PBB, itu sudah Israel yang mencengkeram Bapak Ibu. Percaya tidak ya? Saya yakin Bapak Ibu sudah mengilmui ini. Maka berarti di puncak mereka sedang kuat-kuatnya hari ini, mereka juga, coba lihat sombongnya. Saat acara di PBB kemarin, sombong sekali keputusan waktu kemarin itu. Dengan sombongnya dia merobek-robek hasil keputusan 144 negara. Dirobek-robek depan orang dengan mengatakan menjijikkan sekali keputusan ini. Menandakan sombongnya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi baiklah. Di puncak ini, mereka dengan mata telanjang tidak peduli apa kata dunia, membantai anak-anak, membunuh wanita. Bahkan bayi-bayi di inkubator pun sekarang makanan juga mereka obrak-abrik. Tidak ada yang boleh berbuat, Pak. Tapi insya Allah Ta'ala, Allah telah mendatangkan pasukan yang tidak pernah mereka duga-duga. Dari dalam langsung datang pasukan itu. Inilah janji Allah. Sekarang kita baca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Apabila datang janji Allah yang terakhir. Inilah janji Allah yang terakhir. Seluruh ulama dunia sepakat mengatakan bahwa janji Allah di ayat ini sedang on the way. Tombol aktivasinya sedang sudah ditekan. Dan ini tidak akan bisa dihentikan sampai terjadi yang poin ketiga. Liyasu'u wujuhakum. Pasukan itu mampu membuat buruk wajah kamu. Wajah di sini diartikan adalah citra dan image. Oke, mari kita lihat. Karena tak ada slide apa. Oke, membuat rusak dan hancur citra dan image Bani Israel. Kaum Yahudi dan Zionis hari ini. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini benar-benar hancur image dan citra militer mereka di mata dunia. Dan juga citra ekonominya, image ekonominya, gara-gara dunia hari ini mengembargo mereka. Bapak tahu kan sekarang bagaimana hebohnya dunia dan Barat, Amerika, semua negara kafir pemerintahannya, ya sekarang sudah pro kepada Palestina dan menyuruhkan boykot terus produk-produk Israel dan negara-negara yang pro-Israel. Saya sayang sekali, saya ingin putar ini video. Tapi sayang ya, wanitanya nggak pakai jilbab, jadi malas saya putar. Ini masjid. Kalau ini lapangan, saya putar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, saya mau putar beberapa, ya, termasuk diantaranya yang nomor 3 ini. C. Image dan citra intelijen. Katanya terbaik. Teknologinya juga tercanggih. Sekarang itu semuanya sudah mandul. Coba lihat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba putarkan sebentar. Oke, kaum muslimin, kita lanjutkan. Lihat kembali ayat tadi. Kita kembalikan ayat tadi. Nah, ya. Begitu juga citra media mereka. Orang sudah sepakat mengatakan media Israel media pembohong. Begitu juga media Amerika dan sebagainya. Begitu juga citra kemanusiaan. Ini bukan manusia lagi. Ini memang betul mereka adalah keturunan monyet dan babi. Ya. Kemudian citra budaya, sejarah dan karakter mereka juga hancur sehancurnya. Ini maksud daripada ayat Allah, liyasu'u wujuhakum. Kemudian masih lanjutan ayat di ayat yang sama, ya. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Ini endingnya. Pasti kamu akan masuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam keadaan aman dan kamu sholat di dalamnya. Insyaallah siap-siap, tak lama lagi dengan izin Allah kita akan sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Amin. Terakhir, wal yutabbiru ma'alau tadbira. Ini endingnya. Allah akan musnahkan dan lenyapkan kamu selenyap-lenyapnya. Hai keturunan monyet, hai keturunan kera, ya. Allah akan lenyapkan mereka di tangan orang-orang beriman. Takbir. Baik, sekarang Bapak Ibu, ini jelas ayat ini sedang jalan. Berarti endingnya di poin ketiga, ya, pasti akan terjadi. Apakah kita membersamai mereka atau kita tidak membersamai mereka? Ini pasti terwujud. Cuma sayang ya Pak ya, kalau kita tidak ikut terhitung sebagai pejuang, ya, pembebas Masjidil Aqsa dan Palestina. Sayang betul. Yang bertarung mereka, yang bersabung nyawa mereka, kita hanya tinggal numpang Bapak Ibu. Kita hanya tinggal numpang. Cukup titipkan saja bekal dan biaya dari kita agar mereka terus lanjutkan perjuangan. Kita terhitung sebagai pejuang dan berhak mendapatkan pahala sebanyak yang mereka dapatkan. Tapi rugi kalau kita tidak mau ikut. Kalau kami mengumpamakan ini kapal menuju pulau kemenangan. Kapal ini sedang melintas di depan kita. Yang mau naik cepat sekarang. Yang mau naik cepat sekarang. Apakah kita naik bergabung dengan mereka atau tidak? Yang kapal ini tetapkan sampai ke sana. Tetap akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita naik Bapak Ibu, cukup hanya bayar ongkosnya saja. Bayar tiketnya saja. Ya. Lalu setelah itu kita terhitung sebagai pejuang kemerdekaan Palestina. Dan kita tahu nilai jihad di mata Allah tidak ada amalan yang mampu mengimbanginya. Tidak ada. 3 kali Abu Hurairah bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, tolong sampaikan pada kami amalan apa yang bisa mengimbangi amalan jihad. Tak ada, kata Nabi. Tanya lagi, ada nggak ya Rasulullah? Nggak ada.
Ada enggak Rasulullah? Enggak ada, kata Nabi. Baiklah, kata Rasulullah, begini aja. Sejak si Mujahid keluar dari rumahnya, pergi bertempur di jalan Allah, melawan orang-orang kafir yang jahat dan zalim biadab. Sejak dia keluar, kamu yang ada di rumah sholat tidak boleh berhenti-berhenti. Zikir nggak boleh putus-putus. Puasa jangan lepas-lepas. Baca Quran jangan stop-stop, ya. Terus dalam ibadah sampai si Mujahid pulang kembali ke rumahnya, baru boleh kamu berhenti. Apa kata Abu Hurairah? Wa ayyuna yutiqu dzalika. Onde mande ya Rasulullah. Komode itu bareknya sianang katalog. Makanya kata Rasulullah, saya katakan tadi tidak ada, kamu terus saja bertanya. Perimbangannya begitu. Jadi Mujahid, Pak, pahalanya di muka bumi ini tidak ada yang bisa mengalahkan satupun. Orang yang haji mau bertanding dengan orang Mujahid. Tidak ada apa-apanya orang haji, seujung kuku pun tak ada imbangannya dengan orang yang sedang berjihad. Tapi pahala itu bisa kita dapatkan, Pak. Sepenuh mereka dapatkan. Caranya gimana? Caranya sabda Rasulullah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Man, siapa saja jahaza, yang memodali, yang membiayai, yang membackup, yang mensupport, yang membantu ghazian, orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad, maka sungguh ghaza, dia dianggap ikut berperang. Semua pahala yang kami berhak dapatkan, sebanyak apa yang kami dapatkan, kalian berhak mendapatkan sebanyak itu pula. Allahu Akbar. Tetaplah kalian di Indonesia. Masya Allah. Ini wahai Bapak Ibu, ibaratnya naik kapal tadi. Cukup kita hanya sekedar numpang doang, Pak. Tapi kita di sisi Allah terhitung sebagai orang yang ikut membebaskan Palestina. Sekali lagi saya katakan, ikut kita tidak ikut, Palestina tetap akan Allah merdekakan. Tapi kalau kita ikut, kita manusia yang paling beruntung di akhir zaman ini. Kalau kita tidak ikut, tidak mengapa. Allah pasti akan masukkan penumpang lain yang akan bergabung. Sekali lagi wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang buka surat At-Taubah ayat 14 dan ayat 15. Silakan. Agak buram ya ayatnya. Silakan dilihat di Al-Quran masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini satu ayat ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini masih satu ayat, itu ayat 14. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Mari kita baca. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah oleh kalian orang-orang kafir, jahat lagi zalim yang memerangi kalian. Jadi itu perintah Allah, perangi orang kafir jahat. Yahudi itu jahat tidak? Zionis itu jahat tidak? Sangat, ya. Yang kedua, niscaya Allah akan mengazab dan menghancurkan mereka melalui tangan-tangan kalian. Jadi nggak cukup hanya doa, ya Allah hancurkan Israel. Nggak bisa. Perangi mereka, Allah pasti hancurkan Israel melalui peperangan yang kamu berikan kepada mereka. Itu perintah Allah ya. Yang ketiga, Allah pasti akan menghinakan dan mempermalukan mereka. Betul tidak? Israel hari ini hina. Betul tidak? Israel hari ini sudah dipermalukan oleh Allah. Betul tidak Bapak Ibu? Dunia sekarang bersaksi, manusia yang paling tidak punya hati, paling tidak punya nurani adalah Israel, Yahudi. Oke. Yang keempat, dan Allah pasti menolong kamu mengalahkan mereka. Maka lanjut ya. Yang kelima, serta dengan perang tersebut, pasti Allah akan menyembuhkan semua rasa sakit hati atau dendam di dalam dada seluruh orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, ini sudah terjadi sekarang. Di ayat yang ke-15. Buka 15. Dan ini bagian kita nih Bapak Ibu. Ambil cepat bagian yang ini. Ini bagian kita yang ada di Indonesia. Ayo. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ Wallahu alimun hakim. Dan dengan perang itu Allah menghilangkan semua amarah yang terpendam di hati orang-orang beriman. Dan nomor 7, ini bagian kita nih. Wa yatubullahu ala man yasha. Dan juga dengan peperangan kalian tersebut atau jihad itu, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang dikehendakinya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen masuk surga?
Pengen ya sama dengan kami yang berbicara. Baik, amalan Bapak Ibu sudah banyak atau masih sedikit? Kok jujur? Memang iya. Oke, baik. Berikutnya, apakah dosa Bapak Ibu masih sangat sedikit atau sudah banyak? Dosa banyak, amal sedikit. Pengen masuk surga? Iya, Pak. Tapi itu sesuatu yang mungkin apabila Bapak Ibu masukkan diri dalam tawaran Allah ini. Apa yang harus kita lakukan? Ikutlah berperang di jalan Allah, menghalau penjahat kafir yang biadab. Pasti Allah akan lipat gandakan pahala kita. Buka surat Ali Imran ayat 134, 135. Apa janji Allah di situ? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Cepatlah kamu hai hamba-hambaku menuju keampunan. Aku ampuni semua dosa-dosamu, aku putihkan semua masa lalumu, dan aku jamin untukmu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Aku sediakan untuk kamu. Siapa orangnya? Orang-orang yang mengeluarkan infak dengan hartanya, menolong perjuangan yang sedang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ekonominya sedang sempit, walaupun ekonominya sedang lapang, dia tetap tolong orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berhak mendapatkan keampunan, diputihkan semua dosa, dan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang kita semua yakin peperangan yang sedang terjadi di Palestina, peperangan yang diberkahi oleh Allah dan pasti dimenangkan oleh Allah, dan ini kesempatan terakhir. Mereka sudah dekat menuju kemenangan. Bapak Ibu mau ikut? Ini saatnya. Bapak Ibu mau bergabung? Saatnya sekarang. Kalau enggak, sekali lagi enggak apa-apa. Tetapi mereka tetap akan ditolong oleh Allah, tapi dengan orang lain. Betapa ruginya kita kalau kita tidak termasuk di antara orang-orang tersebut. Baik Bapak Ibu, saya cerita sedikit penutupan ini. Seorang laki-laki di zaman Nabi meninggal dunia. Dia sudah masuk Islam, Pak. Dia meninggal tergeletak. Tapi tidak ada satupun sahabat yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Dibiarkan saja. Datanglah Nabi Muhammad. Dan Nabi bertanya, saudara-saudara, ini Muslim kan? Ya, ya Rasulullah. Lalu kenapa kalian tidak selenggarakan? Mandiin kek? Kapani lalu sholatkan, kuburkan cepat. Apa kata para sahabat? Minta maaf kami ya Rasulullah, tak tega kami. Tak tega apaan? Rasanya dia tak berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kita selenggarakan. Kenapa? Bukankah dia Muslim? Betul dia Muslim ya Rasulullah. Tapi sejak dia bersyahadat sekalipun kami belum lihat dia sholat. Sejak dia bersyahadat dia belum puasa. Dia tidak mau baca Quran. Dia tidak mau zikir. Dia tidak mau sedekah. Justru kedua mata kami ini semuanya bersaksi ya Rasulullah. Ini orang kerjanya buat dosa. Durhaka kepada kedua orang tuanya, jahat kepada tetangga-tetangganya, menipu kesana kemari, mencuri, berbuat zina. Dia merampok, berjudi, ya Rasulullah, bahkan membunuh. Ini orang jahatnya enggak ketulungan ya Rasulullah. Sampai mati dia dalam berbuat dosa. Maka menurut kami dia tak berhak kita selenggarakan. Begitu Pak. Nabi terdiam. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba bertanya, saudara-saudara, ada enggak di antara kalian yang pernah menyaksikan orang ini agak satu kali saja melakukan amal kesolehan tertentu? Kalau ada, tolong angkat tangan berdiri, katakan, apa amal solehnya, di mana dia beramal? Apa amal solehnya, kapan dia mengamalkannya? Tiba-tiba ada yang angkat tangan, saya Rasulullah. Silakan kata Rasul. Orang ini pun berdiri. Lalu katanya, ya Rasulullah, saya dan si fulan yang mati itu pernah di salah satu medan tempur melawan orang kafir. Kami satu malaman ribat bareng. Ribat itu apa Pak? Ronda.
mengawasi gerak-gerik musuh, sedang ngapain musuh lagi buat apa semacamnya. Jadi saya dan dia ronda semalaman suntuk bareng. Pas matahari terbit dia menghilang ya Rasulullah. Cuma itu yang saya ingat, yang pernah dia buat. Berarti dia ikut jihad atau tidak itu? Ikut dia. Mendengarkan itu berubah mimik Rasulullah SAW. Besar kedua bola mata Rasul. Apa? Mendengarkan itu Rasulullah terkejut. Apa? Langsung beliau sing-singkan dengan bajunya, Pak. Dengan kedua tangan beliau yang agung dan suci, beliau langsung menyentuh jenazah ini untuk dimandikan. Melihat Nabi yang akan turun tangan, semua sahabat langsung berduyun-duyun, Pak, untuk ikut memandikan. Lalu dimandikan. Tadi pada menolak semua. Sekarang berlomba-lomba ingin memandikan. Setelah itu dikapani. Rasulullah menjadi panglima yang mengapani. Disolatkan. Nabi yang memimpin solatnya. Wow, Masya Allah. Betapa beruntungnya nih orang ya. Pendosa besar loh, Pak. Saat diantarkan ke pemakaman, Nabi yang duluan di depan dan Nabi langsung masuk ke dalam lubang kubur. Satu orang lagi loncat juga. Nabi yang menyambut itu jenazah. Bayangkan, Pak, kalau jenazah Bapak yang disambut oleh tangan yang mulia Rasulullah. Saat jenazah ini akan dimasukkan ke liang lahatnya, apa kata-kata Rasulullah diabadikan dalam hadis. Rasulullah bersabda, ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna, mereka semua bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, min ahlin nar, adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya, asyhadu, saya bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, min ahlil jannah, engkau penduduk surga. Ikut perang, Pak, cuma ribat satu kali. Allah ampuni semua dosanya, Allah jamin dia masuk surga. Inilah ayatnya. Itulah tadi surah Ali Imran ayat 134-135. Dan inilah peluangnya Palestina hari ini. Jadi saya sekarang bicara dari sisi yang lain ya. Biasanya kita atas nama kasihan, bantuan kemanusiaan. Ya Pak ya, sekarang saya ambil sisi yang lain. Siapapun di antara kita yang selama ini sudah membantu Palestina, semoga Allah terima. Amin. Tapi terus terang Bapak Ibu, bantuan kita selama ini itu masih statusnya sedekah. Sedekah itu adalah pemberian karena Allah Subhanahu wa taala untuk kemanusiaan. Bantuan yatim, piatu, sampai ke tingkat memberi makan orang tua, memberi belanja keluarga, itu sedekah semuanya. Ya, apalagi membantu saudara kita yang kelaparan di Palestina. Sedekah. Namun sekarang pertanyaannya, apakah pernah kita meniatkan dan mengkhususkan harta untuk bisa mengusir penjajah Palestina? Niatkan harta itu, Pak. Kalau hartanya diniatkan untuk itu, maka jadinya infak fi sabilillah. Coba kami bertanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah ngaji semua nih dan sudah hafal malah. Berapa pengembalian Allah terhadap sedekah yang kita keluarkan dibandingkan pengembalian Allah terhadap infak fisabilillah? Berapa perbandingannya? Kalau sedekah Allah kembalikan 10 kali lipat. Tapi kalau infak fisabilillah Allah kembalikan start dari 700 kali lipat. Sudahlah itu pahalanya orang yang berjihad, kita berhak mendapatkannya. Sudahlah itu semua dosa kita Allah putihkan. Sudahlah itu surga diwajibkan oleh Allah, kita ada di dalamnya. Takbir. Mau Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Kapal sedang singgah di depan kita. Ayo naik cepat. Naiki kapal itu, ikutlah membayar di dalam kapal. Maka kita akan menjadi orang yang terhitung pembebas dan pejuang kemerdekaan Palestina yang ikut nanti maju ke depan. Kami, tolong ditayangkan sebentar, sejak November mendirikan Uzmat for Palestine. Alhamdulillah kami yang langsung menyerahkan ke tangan inti, ke tangan nomor 1, dan penyebaran ini terjadi di hari kedua setelah penyerahan. Sudah 4 kali, kali kelima minggu depan insya Allah kita serahkan kali kelima. Silakan, ini yang pertama 25 Mei. Ini 12 November ya. Lanjut. Ini di Istanbul 24 Februari 2024, 500 juta. Ini yang ketiga 500 juta.
23 Maret. Dan ini yang kemarin 24 April 1 miliar 26 juta. Ya, ini gelombang keempat. Besok minggu depan insya Allah gelombang yang kelima. Yang mau nitip segera sekarang, dan kami hamba Allah selagi masih hidup akan menjaga kuat-kuat titipan itu dan diserahkan kepada mereka. Ini mereka adalah orang-orang yang memimpin di Gaza, Pak. Mereka-mereka yang diterima adalah orang-orang yang berkuasa di Gaza, dan semua jejaring pemerintahan ada dalam tangan mereka. Bismillah, coba lihat. Ini Uzmaker. Karena semuanya sudah dihancurkan di Palestina, sudah tidak ada lagi ini ya percetakan apa semacamnya, yang ada hanya printan yang bisa. Jadi di print, silakan lanjut. Kok sunyi senyap aja? Ah? Oh, foto aja. Baik. Ya. Ini hebatnya, Pak. Kan kita langsung bekerjasama dengan Al-Idarah Al-Ammah li Zakah di Gaza. Apa itu? Kantor pelayanan umum untuk penyaluran zakat di Gaza. Dan juga untuk pelayanan kemanusiaan di Gaza. Jadi kita kerjasama langsung dengan pemerintahannya. Lihat itu tanggalnya masing-masing. Ini air bersih. Uzmaker.